482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Pada tanggal 20 April di tahun 1999, telah terjadi berupa pembantaian di sekolah menengah atas Columbine di Littleton, Colorado, yang mengguncang negara Amerika hingga ke akar-akarnya. Meskipun kasus ini bukan penembakan sekolah pertama dalam sejarah Amerika Serikat, tetapi penembakan itu merupakan penembakan paling mematikan pada saat itu, dan yang pertama kali terjadi di era liputan berita sepanjang waktu. Setelah kasus penembakan Columbine itu, negara Amerika mulai memasuki di tahap pengawasan yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak, karena kasus itu membuat orang-orang menjadi ketakutan akan keselamatan anak-anak mereka. Dan itu semua berkat dua remaja yang memulai pembantaian dan penembakan di Columbine, ialah Eric Harris dan Dylan Klebold. Dalam insiden ini, tentunya menjadi banyak pertanyaan dan kebingungan terhadap orang tua, guru, polisi, dan wartawan. Semuanya menjadi bingung tentang bagaimana dua remaja ini dapat dengan mudah dan tampak gembira membunuh belasan teman sekelas dan seorang guru. Pertanyaan yang muncul pada waktu itu, mengapa Dylan Klebold dan Eric Harris ini melakukannya? Pertanyaan yang meresahkan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan karena penembakan massal semakin memburuk di seluruh Amerika dalam beberapa tahun terakhir, kita lagi-lagi diperlihatkan dengan jelas bahwa penembakan di Columbine ini yang dilakukan oleh dua remaja itu mungkin hanyalah awal dari kasus yang cukup meresahkan. Namun pada tahun 1999, pelaku penembakan di Columbine, Eric Harris dan Dylan Klebold ini menjadi ikon pertama di negara itu untuk fenomena tersebut dan yang pertama kali disalahpahami secara luas. Sementara ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa mereka ini telah diganggu dan dikucilkan oleh para atlet dan anak-anak populer dari sekolah tersebut. Tetapi kebenaran itu cukup rumit dan lebih sulit untuk dicerna. Karena hal seperti itu mungkin sesuatu tindakan yang sangat tidak perlu untuk dilakukan di kalangan para remaja yang ada di sana. Dan untuk mengungkapkan inti permasalahan dan mengapa mereka berdua ini melakukan penembakan dan pembantaian sekolah itu, yang pastinya kita harus melihat secara dekat dengan objektif tentang Harris dan Dylan, di balik berita utama dan di balik kedok yang dimitoskan. Eric Harris lahir pada tanggal 9 April di tahun 1981 di Wichita, Kansas, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Namun tak lama setelah itu, keluarganya ini kemudian pindah ke Colorado setelah ia mulai beranjak di usia yang remaja. Setelah keluarganya ini kemudian pindah ke Colorado setelah ia beranjak di usia remaja. Sebagai putra seorang pilot angkatan udara, karena hal itu membuat Harris sering berpindah tempat tinggal saat ia masih kecil. Dikarenakan ayahnya ini sering berpindah-pindah tempat ia ditugaskan. Lalu akhirnya, keluarga Harris memutuskan untuk menetap di Littleton, Colorado ketika ayah Harris mulai pensiun pada tahun 1993. Meskipun temperamen dan perilaku Harris tampak normal seperti orang lain seusianya, ia tampaknya kesulitan menemukan tempat di Littleton. Di sana Harris juga mulai mengikuti kebiasaan orang-orang di sana, ialah berpakaian dengan rapi, bermain sepak bola dengan baik, dan mengembangkan minat pada komputer. Akan tetapi, di balik itu semua, ia juga memendam kebencian yang mendalam terhadap dunia. Dia juga terkadang pernah menulis kata-kata kebenciannya yang ditulis di buku jurnalnya, dan isi semua di buku jurnal itu kurang lebih seperti ini. Saya ingin mencabik tenggorokan seseorang dengan gigi saya sendiri, seperti kaleng soda. Saya ingin menangkap seseorang mahasiswa baru yang lemah dan saya ingin mencabik-cabik tubuh mereka seperti serigala. Lalu mencekik mereka, meremukkan kepala mereka, merobek rahang mereka, dan mematahkan lengan mereka menjadi dua. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan kepada mereka siapa Tuhan mereka sebenarnya. Makna dari kata-kata itu semua, mungkin tampaknya dia seperti menunjukkan kemarahan. Dan yang terlihat dari kata-katanya itu, ia benar-benar yakin bahwa ia lebih besar dan lebih berkuasa daripada orang lain di dunia yang sangat ingin ia hancurkan. Tak lama setelah itu, Harris mulai berkenalan dan bertemu dengan anak yang bernama Dylan Klebold. Ialah seorang mahasiswa yang memiliki beberapa ide gelap yang sama seperti dirinya. Kepribadian Harris ini adalah sosok yang mudah berubah dan tidak terduga. Nah, sedangkan si Dylan ini tampaknya lebih tertutup, rentan, dan diam-diam memiliki kekecewaan. Lalu kedua remaja itu akrab karena ketidakpuasan mereka terhadap sekolahnya,
tetapi mereka memiliki sifat watak yang sangat berbeda. Mengenai latar belakang si Dylan Klebold ini, ia lahir pada tanggal 11 September pada tahun 1981 di Lakewood, Colorado. Ia juga dikenal sebagai anak yang berbakat di sekolahnya, terutama dalam pelajaran tata bahasa. Sebagai putra dari seorang ayah ahli geofisika dan seorang ibu yang bekerja dengan para penyandang cacat, pendidikan kelas menengah ke atas dan keluarganya yang baik tampaknya tidak menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pembunuhan massal yang dilakukannya. Tetapi sebaliknya, orang tua Dylan ini bahkan menggabungkan upaya mereka dengan mendirikan perusahaan mereka sendiri, yang secara substansial meningkatkan pendapatan keluarga dan menyediakan lingkungan rumah yang nyaman bagi Dylan. Begitupun masa kecilnya yang cukup standar. Dia juga seringkali menghabiskan waktu bermain bisbol, bermain game video, dan belajar dengan tekun di rumahnya. Selain itu, ia juga gemar bermain bowling dan mengerjakan pekerjaan audiovisual untuk produksi sekolahnya. Mungkin semuanya tampak biasa-biasa saja, tetapi setelah Eric Harris dan Dylan Klebold ini berteman, rasa tidak puas mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Mereka juga mulai memiliki pandangan yang tidak baik terhadap dunia. Semenjak mereka berteman, mereka sering menghabiskan waktu mereka bermain video game kekerasan, seperti bermain perang-perangan. Lalu akhirnya, mereka ini mulai memiliki minat yang sama dan ingin mengetahui tentang senjata dan bahan peledak yang bisa menghancurkan sesuatu. Dan tentunya hal itulah yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejahatan yang tampaknya sebagian besar didasarkan pada kebencian dan rasa kesal terhadap lingkungan sekitarnya. Tetapi di samping itu, Harris dan Dylan ini hanyalah remaja yang biasa dan bekerja di tempat yang sama, di salah satu restoran pizza yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun minat keduanya ini mulai menurun terhadap pendidikan mereka dan seringkali mendapatkan nilai-nilai yang tidak bagus di sekolahnya. Karena depresi dan amarah mereka berdua ini yang memiliki kebencian terhadap dunia dan lingkungan sekitar mereka, akhirnya mereka mulai merencanakan sesuatu hal yang lebih gila di sepanjang sejarah negara Amerika. Mereka berdua ini juga mendalami minat daring yang lebih mendalam. Di situs web mereka, calon pelaku penembakan Columbine itu secara terbuka merencanakan penghancuran dan kekerasan terhadap komunitas mereka dan menyebutkan nama orang-orang tertentu. Kegemaran Dylan dan Harris terhadap video game yang penuh kekerasan sering disebut sebagai kaitan langsung dan penyebab penembakan di Columbine. Hal yang lebih membuatnya terobsesi dengan tindakan gila itu, ternyata Harris juga mengidolakan sosok Adolf Hitler. Bahkan Harris dan Dylan ini menumbuhkan minat yang tidak sehat terhadap Hitler dan pasukan para Nazi. Lalu mereka perlahan-lahan bergeser ke pinggiran komunitas mereka dan secara aktif saling memberi hormat ala Hitler sebagai ucapan selamat atau saat bermain bowling bersama. Terlebih lagi, Harris dan Dylan saat itu sedang mengumpulkan sejumlah kecil senjata. Dylan dan Harris bukan lagi sekedar penggemar video game kekerasan, tetapi telah memperoleh 3 senjata yang nantinya akan digunakan dalam penembakan tersebut. Mereka juga mulai mendapatkan senjata dari seorang teman perempuan yang sudah cukup umur untuk membeli senjata di negara bagian itu. Mereka memperoleh senjata keempat, yaitu sebuah bom dari seorang rekan kerja di tempat pizza tersebut. Lalu Dylan dan Harris bahkan merekam video mereka sendiri saat berlatih menembak dengan senjata mereka. Di video tersebut, mereka juga mendiskusikan ketenaran yang akan mereka terima setelah pembantaian itu. Dalam video tersebut, Harris dan Dylan ini meminta teman-teman mereka untuk berpura-pura menjadi atlet dan teman-teman mereka berpura-pura menjadi orang bersenjata yang menembak mereka. Dan setelah itu, mereka akan membantai orang-orang yang disebutkan namanya sebagai bentuk balas dendam. Mereka berdua itu juga mengirimkan pesan esai kreatif yang menonjolkan nafsu membunuh dan agresi mereka. Meskipun tanggal 20 adalah hari ulang tahun Hitler, sebenarnya hanya kebetulan saja bahwa Harris dan Dylan ini melakukan serangan pada tanggal tersebut. Kedua remaja itu sebenarnya bermaksud mengebom sekolah sehari sebelumnya, yang merupakan hari peringatan pengeboman kota Oklahoma tahun 1995. Meskipun penembakan di sekolah tersebut sebagian besar diingatkan oleh banyak orang sebagai sesuatu yang sesuai dengan rencana pasangan itu, namun penembakan di Columbine itu sebenarnya terobsesi dengan kekacauan yang dilakukan Timothy McVeigh di Oklahoma City beberapa tahun sebelumnya, dan karena itulah mereka ingin mengalahkannya. Tetapi hal ini membutuhkan lebih dari sekedar daya tembak, sehingga Harris dan Dylan membuat bom pipa selama beberapa bulan sebelum serangan itu.
Namun pada sisi lain, Haris dan Dylan ini tidak hanya bermain game video di waktu luang mereka, tetapi mereka juga menggunakan internet untuk mempelajari cara membuat bom yang canggih. Pada awalnya, ide mereka ini adalah meledakkan bom di kafe sekolahnya, tetapi hal ini akan menimbulkan kepanikan massal dan memaksa seluruh sekolah untuk keluar ke tempat parkir, tetapi Haris dan Dylan justru menembaki setiap orang yang mereka temui pada saat kejadian tersebut. Ketika petugas keamanan sampai di sana, pasangan itu berencana meledakkan bom yang terpasang di mobil milik Dylan dan ingin menggagalkan upaya penyelamatan mereka. Karena pada waktu itu bom tidak meledak, Haris dan Dylan ini mengubah rencana mereka dan memasuki sekolah sekitar pukul 11 pagi. Setelah mereka membunuh 3 siswa di luar sekolah dan melukai beberapa lainnya. Di sana, mereka mulai menembak siapapun yang mereka temui dan menganggapnya hal yang sangat berharga untuk mereka habisi. Selama kurang dari 1 jam, pasangan itu membunuh belasan teman sebaya mereka, seorang guru, dan melukai 20 orang lainnya. Sebelum menembak, mereka juga terlebih dahulu mengejek korbannya dengan kegembiraan selayaknya seorang psikopat. Adapun semua korban yang telah tewas dalam pembantaian di sekolah itu, terutama di perpustakaan, ada sekitar 10 siswa tidak akan pernah keluar dari ruangan hari itu. Di sana, Dylan juga berteriak dan mengatakan bahwa mereka akan membunuh orang-orang yang ada di ruangan itu. Lalu setelah berteriak, mereka berdua ini mulai menembaki orang-orang tanpa pandang bulu dan melemparkan bom pipa kemana-mana tanpa tahu siapa sebenarnya yang akan dibunuh. Akan tetapi, kesadisan yang ditampilkan sungguh ekstrim. Siapapun yang terluka atau menangis karena ketakutan, maka dia langsung menjadi prioritas bagi Haris dan Dylan ini. Bahkan hal yang lebih mengerikan lagi, setelah membunuh orang-orang di sana, mereka juga tertawa seperti sedang melakukan perayaan kesenangan mereka. Sebelum tim SWAT memasuki gedung pada pukul 1.38 siang, Haris dan Dylan ini telah melakukan pembantaian yang sangat kejam tanpa sedikit pun rasa kasihan terhadap korbannya. Di sana juga terdapat ada seorang gadis yang ditembak di bagian dada sebanyak 9 kali. Dan di jendela salah satu ruang kelas, ada seorang siswa memasang selembar kertas bertuliskan, "Tolong saya berdarah." Sementara yang lain mencoba keluar melalui ventilasi pemanas atau menggunakan apapun yang mereka miliki, seperti meja dan kursi untuk melindungi mereka. Ada banyak bercak merah di mana-mana dan sistem penyiram yang dipicu oleh bom pipa hanya menambah kekacauan. Pada saat aparat penegak hukum memutuskan untuk menyerbu gedung tersebut, aksi Haris dan Dylan sudah lama berakhir. Setelah kurang dari 1 jam meneror dan membuat trauma sekitar 1.800 siswa dengan cara yang akan menghantui mereka seumur hidup, kedua penembak itu tiba-tiba bundir di perpustakaan yang ada di sana, tentu membuat semua orang menjadi bingung dengan aksi mereka. Namun sementara itu, para orang tua diantar ke sekolah dasar terdekat untuk memberikan nama anak-anak mereka kepada pihak berwenang sehingga mereka dapat mencocokkan korban dan identitas dengan keluarga mereka. Bagi puluhan orang tua lainnya, tentu saja situasinya lebih buruk. Selama lebih dari 10 jam, mereka menunggu informasi tentang anak-anak mereka. Dan dalam beberapa kasus, mereka hanya diberitahu bahwa anak-anak mereka telah terbunuh. Saat itu hari Selasa, hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Littleton, Colorado. Salah satu kasus terbesar tentang pembantaian itu adalah pembantaian yang pernah terjadi di negara Amerika. Namun hal yang membuat orang-orang di sana bingung ialah pelaku di balik pembantaian itu adalah anak-anak yang masih remaja. Dan setelah kejadian itu, para psikiater dan penegak hukum mengungkapkan serangkaian tanda-tanda yang tidak menyenangkan di saat kejadian tersebut, yang mana mereka menganggap Dylan memiliki depresi yang berkembang sepenuhnya, dan begitupun psikopati berdarah dingin yang dimiliki oleh Haris. Sementara yang lainnya, pihak berwenang menemukan tulisan pribadi Dylan yang ditemukan setelah penembakan itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa ia telah berniat untuk melakukan bundir selama beberapa waktu. Ia juga mengungkapkan kesedihan yang mendalam karena ia tidak berkencan dengan siapapun selama di sekolah itu.